Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang sustainability and green culture pada Apple. Nah, selanjutnya kami kelompok 4 mempunyai 5 anggota, yaitu ada Teh Aulia Nursyifa, ada Teh Bella Soraya, ada Teh Evi Wahyusari, ada saya Nadia sendiri, Nadia Afifah, dan terakhir ada Teh Evi Widya Agisni. Mungkin sekarang ini kita sering sekali mendengar kata sustainability, tapi sesungguhnya kita benar-benar paham gak sih arti sustainability yang sesungguhnya? Sustainability memiliki konsep yang menekankan pemeliharaan keseimbangan ekologis dan sosial dengan memastikan bahwa penggunaan sumber daya saat ini tidak merugikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Begitu juga dengan arti green culture yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana green culture ini mencerminkan gaya hidup dan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan. Ini melibatkan praktik-praktik sehari-hari seperti daur ulang, efisiensi energi, dan konsumsi yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami mengangkat Apple Inc. Company, di mana seperti yang kita ketahui, Apple Inc. ini merupakan raksasa teknologi yang telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mempromosikan keberlanjutan dan praktik-praktik hijau. Tim Cook, CEO Apple, telah menyatakan bahwa aksi nyata yang dapat memperbaiki iklim dapat menjadi era baru yang melahirkan inovasi dan pekerjaan baru. Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya berbagai gerakan yang memperbaiki lingkungan. Penggunaan energi terbaru. Langkah Apple dalam mewujudkan cita-citanya menjadi green company meliputi area energi terbarukan. Apple akan 100% menggunakan energi terbarukan dalam seluruh aktivitas operasional. Saat ini, Apple sudah bekerjasama dengan 70 pemasok yang 100% menggunakan energi terbarukan dalam aktivitas produksi. Proyek-proyek baru Apple yang sudah rampung di 3 negara bagian Amerika Serikat, yaitu Arizona, Oregon, dan Illinois, adalah bentuk proyek yang menggunakan energi terbarukan. Selain itu, Apple juga berinvestasi pada proyek global yang berfokus pada pembuatan panel surya seperti di negara-negara Skandinavia, Filipina, dan Thailand. Inovasi materi produksi ramah lingkungan. Terasa tidak mungkin sebuah perusahaan elektronik terlepas dari bahan-bahan kimia yang menambah jejak karbon. Namun, Apple memiliki serangkaian inovasi teknologi yang dapat memproduksi gawai tanpa meningkatkan jejak karbon. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teknologi pelaburan aluminium bebas karbon. Dengan begitu, produksi yang dilakukan Apple mengurangi adanya gas berfluorinasi yang jika dilepaskan ke udara dapat meningkatkan gas efek rumah kaca. Investasi pada alam. Pada usaha untuk mengurangi emisi karbon yang ada di bumi, Apple berinvestasi pada restorasi hutan dan ekosistem alam di berbagai belahan dunia. Salah satu investasinya terlihat dari kerjasama yang dilakukan dengan Conservation International untuk menghadirkan proyek-proyek pelestarian alam di berbagai negara. Contoh-contoh proyek yang telah berjalan adalah mengembalikan fungsi sabana di Kenya dan ekosistem mangrove di Kolombia. Di samping itu, Apple diketahui juga bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintahan, bisnis, serta organisasi non-profit untuk membuat berbagai peraturan dan kebijakan dalam langkah melindungi serta pelestarian lingkungan. Di dalamnya termasuk untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Saya akan melanjutkan penjelasan slide 6 mengenai 5 langkah yang digunakan untuk menjelaskan LCA. Yang pertama, Apple menggunakan pengukuran per komponen dari keseluruhan produk disertai data produksi komponen untuk menentukan ukuran dan berat komponen dan bahan dalam produk secara akurat. Jika data per komponen tidak tersedia, Apple juga menggunakan data level desain untuk detail ukuran dan berat. Kedua, Apple mengukur daya yang dikonsumsi suatu produk dalam skenario yang disimulasikan untuk mencontoh penggunaan oleh pelanggan. Pola penggunaan harian berbeda-beda untuk setiap produk dan merupakan gabungan antara data penggunaan pelanggan aktual dan contoh. Ketiga, untuk mencontoh
transportasi, Apple menggunakan data yang dikumpulkan terkait pengiriman satu perangkat dan unit beberapa kemasan melalui darat, laut, dan udara. Mereka memperhitungkan transportasi bahan antar lokasi manufaktur, transportasi produk dari lokasi manufaktur ke hub distribusi regional, transportasi produk dari hub distribusi regional ke tiap pelanggan, dan transportasi produk dari pelanggan akhir ke fasilitas daur ulang. Keempat, Apple menggunakan data komposisi bahan pada produk mereka dan memperkirakan rasio produk yang dikirim ke daur ulang atau pembuangan untuk mencontoh akhir masa pakai produk. Untuk produk yang dikirim ke daur ulang, Apple mendokumentasikan pemrosesan awal oleh pendaur ulang ketika menyiapkan produk untuk pemulihan alur bahan elektronik, logam, plastik, dan kaca. Kelima, setelah mengumpulkan data tentang proses manufaktur, penggunaan, transportasi, dan akhir masa pakai produk, Apple menggabungkan dengan data emisi gas rumah kaca yang mendetail. Data emisi didasarkan pada gabungan antara rangkaian data khusus Apple dan rata-rata industri untuk produksi material, produksi manufaktur, pembangkitan listrik, dan transportasi. Energi terbarukan yang digunakan dalam rantai pasokan yang diawali oleh pemasok secara independen atau melalui Apple Supplier Clean Energy Program juga dipertimbangkan dalam model LCA. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Bella. Selanjutnya, Apple melaporkan data lingkungan khusus per negara. Dalam laporan kemajuan lingkungan 2023, kami merinci emisi lingkup 1 dan 2, penggunaan listrik dan penggunaan gas alam untuk wilayah geografis tertentu. Laporan ini juga menyediakan informasi selengkapnya tentang penggunaan energi di pusat data kami. Apple membatasi bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Spesifikasi bahan yang diregulasi Apple memberikan detail tentang bahan yang dibatasi atau dilarang dalam produk, kemasan, dan proses manufaktur Apple. Semua produk Apple mematuhi pedoman pembatasan bahan berbahaya RoHS Eropa yang membatasi penggunaan timbal dan bahan lainnya. Apple mendefinisikan bahan sebagai patuh RoHS jika sesuai dengan European Union Directive 2011/65/EU dan amandemennya, termasuk pengecualian untuk penggunaan timbal. Apple berusaha menghapus penggunaan unsur-unsur yang dikecualikan ini jika memungkinkan secara teknis. Selanjutnya, Apple melarang penggunaan BFR dan PVC pada produknya. Apple mendefinisikan bahan sebagai bebas BFR dan bebas PVC jika tidak ada penggunaan secara sengaja atau mengandung kurang dari 900 ppm bromin dan klorin. Apple menjadi yang terdepan di industri dalam pengurangan BFR dan PVC, dan batas 900 ppm ini kini menjadi standar dalam industri elektronik. Penghapusan BFR dan PVC oleh Apple mencakup semua desain produk Apple baru yang diproduksi sejak tahun 2009. Semua produk Beats yang diproduksi sejak tahun 2016 dan Bedded Sleep Monitors yang diproduksi sejak akhir 2018. Namun beberapa desain lama produk Apple mungkin tidak sepenuhnya bebas dari BFR dan PVC. Kabel daya di Thailand, India, dan Korea Selatan mengandung PVC berdasarkan persyaratan khusus dari negara tersebut. Apple terus berupaya mendapatkan persetujuan untuk penggantian PVC. Selanjutnya, menggunakan PFAS dalam produknya. Apple telah lama menjadi pemimpin dalam penghapusan zat berpotensi berbahaya. Mereka berencana melibatkan semua mitra rantai pasokan mereka untuk membatasi penggunaan per-N polyfluoroalkyl substance atau PFAS dalam produk dan proses manufaktur mereka, serta mengembangkan alternatif yang lebih aman. Selanjutnya ada Apple mematuhi peraturan REACH, registrasi, evaluasi, otorisasi, dan pembatasan regulasi bahan kimia EC 1907 atau 2006 atau REACH adalah peraturan Eropa yang mengatur zat kimia dan penggunaannya secara aman. European Chemicals Agency menerbitkan daftar kandidat untuk
otorisasi yang mengidentifikasi zat dengan resiko tinggi atau SVHC yang harus diungkapkan produsen kepada pelanggan jika digunakan dalam produk mereka di atas 0,1% berdasarkan bobotnya. Apple juga bisa membantu mempercepat kemajuan ekonomi. Apple tuh fokus pada pembuatan produk yang tahan lama dan dapat diperbaiki serta memudahkan pelanggan untuk mendaur ulang perangkat mereka secara bertanggung jawab. Jadi pada tahun 2017, Apple tuh berkomitmen untuk menggunakan material perbarukan dengan daur ulang serta mengembalikan material ke pasar untuk digunakan kembali. Apple juga telah mengembali langkah-langkah konkret untuk membuat produknya lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan aluminium bebas karbon untuk produksi iPhone SE. Selanjutnya, Apple mengurangi penggunaan plastik. Apple berkomitmen untuk meniadakan penggunaan plastik dalam kemasan produknya pada tahun 2025 dan beralih menggunakan plastik daur ulang dan terbarukan dalam produknya. Apple telah membuat kemajuan signifikan dalam menyediakan penggunaan plastik di kemasan produknya. Pada tahun 2022, hanya 4% jejak kemasan Apple berasal dari plastik, turun dari 21% pada tahun 2015 dan 66% berasal dari serat daur ulang sejak 2017. 100% serat kayu murni dalam kemasan Apple berasal dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada lembar deskripsi produk terkait kualitas dan karakteristik lingkungan seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang AGEC. Apple memenuhi persyaratan di Prancis yang mengharuskan lembar deskripsi produk terkait kualitas dan karakteristik lingkungan. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Ekonomi Sirkular AGEC, informasi ini tersedia pada lembar deskripsi produk di halaman web kualitas dan karakteristik lingkungan Apple. Selanjutnya, Apple menawarkan daur ulang. Jadi, Apple menawarkan daur ulang bias secara online dan Apple memastikan perangkat tersebut didaur ulang secara bertanggung jawab atau mendapat kesempatan untuk dipergunakan lagi. Apple juga menetapkan standar untuk perlindungan lingkungan dan hak pekerja dalam rantai pasokannya. Kode etik pemasukan Apple menjabarkan standar tinggi terkait hak manusia, tenaga kerja, kesehatan, keamanan, perlindungan lingkungan, dan etika Apple, mewajibkan semua pemasok yang melakukan bisnis dengan mereka untuk mematuhi kode etik dan standar tanggung jawab pemasok. Untuk menerapkan kode etik, Apple melakukan penilaian ketat yang menuju lebih dari 500 kriteria. Jika pelanggaran kode etik ditemukan, Apple mewajibkan pemasok untuk segera mengambil tindakan dan bermitra dengan mereka untuk membantu memperbaiki operasional mereka dan memenuhi standar Apple. Nah, itulah presentasi kelompok 4 mengenai Sustainability and Green Culture Apple. Kami, tim dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton presentasi kami. Terima kasih semuanya.